Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali kita berjumpa dengan Bu Ula dalam materi tema 1 subtema 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Sebelum Bu Ula melanjutkan pembelajaran pagi hari ini, Bu Ula ingin menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan rajin belajar. Belajar di rumah, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik anak-anak, Bu Ula akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Yang kedua, siswa dapat membuat karya seni dekoratif. Untuk peta konsep pembelajaran kita pagi ini, yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang daur hidup hewan. Pada daur hidup ini, hewan mengalami daur hidup dengan dua cara. Yang pertama dengan cara metamorfosis, yang kedua dengan cara tanpa metamorfosis. Dengan cara metamorfosis bisa kita lihat pada kupu-kupu, nyamuk, dan sebagainya. Sedangkan daur hidup hewan dengan cara tanpa metamorfosis contohnya adalah ayam, kucing, dan sebagainya. Terus, apa yang harus kita lakukan agar hewan-hewan yang ada di sekitar kita dapat berkembang dengan baik? Yang pertama adalah kita harus membersihkan kandangnya. Yang kedua, kita beri makanan dan minuman secara teratur. Yang ketiga, kita lakukan perawatan kepada hewan tersebut. Dan yang terakhir adalah kita berikan pengobatan jika hewan tersebut sakit. Baik anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Ayam adalah salah satu jenis unggas yang banyak dipelihara manusia. Manusia memelihara ayam untuk diambil manfaatnya, seperti telur dan dagingnya. Ayam memiliki 2 kaki. Hewan ini bernapas dengan paru-paru. Bagian luar tubuhnya ditutupi oleh bulu. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan ini mengambil makanan dengan menggunakan paruhnya. Dapatkah kalian menjelaskan tahapan pertumbuhan beberapa hewan berikut ini? Yang pertama, coba perhatikan baik-baik. Ya, untuk tahapan pertumbuhan pada hewan katak dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi berudu berkaki 2, berudu 4 kaki, kemudian menjadi katak muda, dan terakhir menjadi katak dewasa. Baik, kalian perhatikan kembali untuk hewan berikutnya. Dapatkah kalian menjelaskan bagaimana perubahan pada hewan tersebut? Ya, perubahan pada hewan tersebut dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa, dan berakhir menjadi belalang dewasa. Apa sih nimfa itu? Nimfa adalah tahapan perkembangan serangga pada metamorfosis yang tidak sempurna. Berikutnya akan Bu Ula tampilkan gambar yang ketiga. Kalian amati baik-baik. Ya, ini adalah kucing. Nah, untuk perubahan dan perkembangan pada kucing diawali dari bayi kucing, kemudian menjadi anak kucing, dan terakhir menjadi kucing dewasa. Gambar yang keempat, perhatikan baik-baik pada hewan kupu-kupu. Dapatkah kalian menyebutkan bagaimanakah tahapan dari perkembangan hewan kupu-kupu itu? Ya, benar. Dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat, dilanjutkan menjadi kepompong, dan terakhir menjadi kupu-kupu. Sambil kita perhatikan,
metamorfosis atau perubahan bentuk pada kupu-kupu. Yang pertama diawali dengan fase telur. Kupu-kupu betina akan memilih daun tanaman sebagai tempat menaruh telur. Butuh 3-5 hari untuk menetas. Kemudian setelah fase telur dilanjutkan menjadi fase larva atau ulat. Pada fase ini, setiap harinya ulat atau larva akan memakan daun dan mempunyai pertumbuhan yang sangat cepat. Pada fase ketiga adalah fase kepompong atau pupa. Pupa memiliki lapisan kulit lembut dengan warna coklat atau hijau, merupakan bentuk dari kamuflase. Pada fase kepompong atau pupa ini berlangsung selama kurang lebih 7-20 hari. Dan fase yang terakhir adalah fase imago atau kupu-kupu. Ulat yang berada di dalam kepompong tadi berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu akan mencari bunga untuk menyerap sari atau nektar bunga pada siang hari. Jadi, demikian tadi metamorfosis kupu-kupu yang sudah anak-anak belajar. Sebagai kesimpulan dari pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi di depan, kita belajar tentang daur hidup hewan. Yang pertama adalah katak yang diawali dengan telur, dilanjutkan dengan berudu, kemudian berudu 2 kaki, berudu 4 kaki, katak muda, dan menjadi katak dewasa. Sedangkan daur hidup pada belalang diawali oleh telur, kemudian nimfa, dan yang terakhir adalah belalang dewasa. Adapun daur hidup hewan yang kita pelajari terakhir tadi adalah kucing, diawali oleh anak kucing, kemudian menjadi kucing muda, dan terakhir menjadi kucing dewasa. Bisa anak-anak perhatikan di layar kalian, untuk mata kucing akan terlihat menyala saat berada di tempat yang gelap, dan kucing selalu dalam posisi berdiri ketika jatuh. Baik anak-anak, itu tadi kita sudah belajar tentang metamorfosis dan daur hidup pada. Untuk selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar-gambar yang sudah kalian perhatikan tadi, itu adalah beberapa contoh gambar dekoratif. Kira-kira ada nggak yang tahu apa itu pengertiannya gambar dekoratif? Ya, benar. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan yang memiliki pola atau motif tertentu. Sekarang, bagaimana sih caranya kalau kita membuat gambar dekoratif itu? Yang pertama, kita harus mencari bentuk dasar dari gambar yang ingin kita buat. Kedua, kita membuat motif pada gambar dasar yang sudah kita buat. Dan yang ketiga, kita membuat variasi lain pada sekitar gambar. Dan yang terakhir, kita warnai gambar tersebut sesuai selera atau keinginan kita. Itu tadi langkah-langkah kita mau membuat gambar dekoratif. Perhatikan contoh gambar dekoratif pada ikan di bawah ini. Tampak sekali perbedaannya. Dari tahapan yang pertama, kita hanya memberikan warna yang sangat sederhana, kemudian kita lanjutkan dengan berbagai motif pada ikan tersebut sehingga terlihat lebih bagus dan lebih menarik kalau kita perhatikan baik-baik. Perhatikan kembali contoh gambar dekoratif pada bunga. Tampak sekali kalau pada awal kita membuat gambar dekoratif bunga, warna yang kita berikan sangat sederhana. Yang kedua, bisa kalian perhatikan, sudah tampak beberapa variasi-variasi yang kita tambahkan pada gambar dekoratif tersebut.
Baik anak-anak, dari contoh-contoh tadi, kalian bisa memilih beberapa contoh karya dekoratif tersebut atau membuat karya dekoratif lain untuk tugas tematik di hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020. Alhamdulillah, demikian pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.